Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin qala radhiyallahu anhu. Melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sebelumnya mengenai tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada orang beriman. Sebelumnya kita membahas tentang penyerupaan iman bagaikan pohon zaitun. Pohon zaitun ini tumbuh di tempat-tempat suci, tempat-tempat di mana banyak para nabi. Yang kedua, pohon zaitun ini yatawalladu min samaratiha dzalikat duhnu. Minyak yang dihasilkan dari pohon zaitun berasal dari buahnya. Ya, minyaknya bagus. Itu perumpamaan sebagai imannya orang beriman, ma'rifahnya orang yang beriman. Begitu jernih, ya, merupakan bagian yang paling mulia, menjadi saripati dari pohon zaitun itu sendiri, yang dimanfaatkan dalam berbagai keperluan, ya, manusia. Manfaatnya besar. Minyaknya buat kecantikan kulit, daunnya itu daun zaitun, kalau kita kena serangga itu dibecek-becek aja tuh, maka daunnya jadi obat bagi racun serangga. Nah, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman, yang pertama adalah kemarin maghfirah, bahwa ampunan Allah khusus Allah berikan buat orang beriman. Yang gak punya iman gak dapat ampunan Allah. Yang kedua, orang beriman itu Allah berikan aman. Ketika manusia di yaumil kiamah nanti mengalami berbagai macam bentuk huru hara besar, itu yang bakal Allah tulungin adalah orang beriman. Di situ muncul rahmannya Allah. Rahmannya Allah muncul buat orang beriman. Nah, yang ketiga, kemuliaan yang Allah berikan buat orang beriman, wadzalituha al-an, itu dapat hidayah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hidayah itu petunjuk. Orang beriman hidupnya dalam bimbingan buat ngerjain yang baik-baik, langkahnya langkah yang positif, karena orang beriman dapat hidayah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang disibukkan dirinya dengan ma'rifatullah. Wa amilus salihah, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan khidmah. Ya. Jadi manusia itu punya kekuatan, ada dua. Yang pertama kekuatan nazariyah, akal pikiran. Yang kedua kekuatan amaliyah. Jadi orang beriman dan beramal soleh, dia punya dua kekuatan itu. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sibuk dirinya buat mengabdi, matanya untuk mengambil iktibar, pak tabiru ya ulil absar, kupingnya dia pakai buat dengerin Quran,
wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Lisannya buat zikrullah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi orang beriman itu sibuk sama yang baik-baik. Dia punya kekuatan quwwatul amaliyah. Segala amal yang baik dia sibukin dirinya. Nah, iman dan amal soleh ini jadi tanda yahdihim rabbuhum, bahwa mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Tuhan mereka. Jadi amal soleh itu hidayah Allah. Hidayah. Dia punya sangka baik. Sangka baik kan susah zaman sekarang. Ya. Itu gara-gara sangka buruk, laki sama bini bisa bercerai. Ini amalia akhir zaman yang paling susah dikerjain selain ikhlas, yaitu husnuzon. Orang kalau husnuzon hidupnya senang. Orang kalau sangka buruk hidupnya susah. Bahkan pelit, ya, namanya bakhil. Itu lahir dari sifat suuzon. Dia nggak percaya sama anaknya, dia nggak percaya sama bininya. Ya enggak? Apa dia lelaki belanja ke pasar, dia takut nyuruh bininya, katanya kalau bini disuruh ngambil untung mulu. Itu apa sifat pelit lahir dari sifat suuzon. Kalau husnuzon, ya, ini sangka baik, itu tanda orang itu baik. Jadi banyak orang masuk neraka gara-gara sangka buruk, dan banyak orang masuk surga gara-gara sangka baik. Ya, makanya yang aman sangka baik. Ada orang zohirnya nggak baik, kita sangka baik, kita nggak jadi salah. Tapi kalau ada orang baik kita sangka nggak baik, wah itu bermasalah kita nanti. Sampai ada riwayat, ini ada orang kaya di satu kampung. Ini orang kaya baik banget. Setiap ada orang susah, ada tamu, itu dia jamu. Dia motong kambing, dia kasih pelayanan lah. Pokoknya nih kedermawanan dia tersiar ke berbagai pelosok kampung. Satu saat ada begal. Ini begal dengar berita itu. Si begal ini rombongan. Malam-malam dia nenamu, padahal pengen begal, pengen ngerampok tuh tuan rumah. Dia mau habisin hartanya. Dia nenamu, lah ini tuan rumah kagak punya sangka buruk sedikit pun. Ini begal nyamar jadi ulama, pakai jubah udeng-udeng. Tuan rumah emang sangka baik, wah ini ulama besar ini, disediain makanan, ditaruh di kamar khusus. Begitu makanan banyak, begalnya dalam hati, ini dia nih yang bakal kita habisin rumahnya. Begitu lagi makan, si tuan rumah manggil anaknya. Tuan rumah punya anak yang bertahun-tahun kena penyakit namanya mukaad. Ini penyakit lumpuh. Anaknya ngesot jalannya. Ngesot. Ini tuan rumah ngeluarin anaknya, dia pengen ngambil berkah sama si tamu. Sampai begitu tamu kelar makan nih,
itu air kobokannya disuruh minum anaknya. Habis disuruh minum, sisanya dibasahin tuh badannya. Dia panggil, ya zaujati imsahi waladana, minumin, terus usap-usapin pakai air. Ini ulama. Ya. Ulama. Bukas kobokan. Ini si Garong bingung. Cek, udah tahu gua siapa. Ya tapi kan ini si tuan rumah sangka baik. Sangka baik. Tidur gitu. Si Garong ini rembukan. Jangan malam ini dah. Besok malam aja kita habisin. Kita masih kebangetan capek nih. Lagian tuan rumah masih baik buat sama kita. Begitu besok subuh udah lihat. Ini kepala Garong lihat anak yang tadi malam ngesot udah lari. Kaget nih si kepala Garong. Manggil tuan rumah. Itu anak ente yang mana? Lah itu yang semalam yang kagak bisa jalan. Syafahullah bibarakatikum. Allah sembuhin dia barokah ente. Ente waliyun min awliyaillah. Anak aneh puluhan tahun gak bisa baik. Dia penyakitnya sembuh gara-gara minum air kobokan dan air apa? Iya, dibasuhin air kobokan ente. Wah, kecewa si rampok. Ini rampok nangis. Tuan rumah, lu asal tahu aja nih. Lah sebenarnya gua bukan ulama. Gua rampok, gua malah lagi mau ngerampok lu. Lah temen lu sangka baik banget sama gua. Gua udah dikata ulama, bahkan lebih-lebihan ulama, lu kata gua wali. Udah dah, watasan hari ini gua kagak mau lagi nggarong orang. Ya enggak? Jadi dengan sangka baik dari kisah itu ada dua kesimpulan. Si tuan rumah anaknya sakit puluhan tahun bisa sembuh. Bukan gara-gara itu wali. Wali apaan? Emang Garong. Yang bikin sembuh bukan air kobokan itu. Sangka baik. Ya enggak? Sangka baik. Sangka baik dia tuh. Sugesti. Yakinnya dia itu ulama. Padahal bukan. Padahal mah dukun wali abul, tukang ibul. Tapi sangka baik dia yang Allah bikinin obat buat dia. Dan dengan sebab sangka baik tuan rumah, Garong sama jamaahnya berhenti. Ya. Innal ladina amanu, orang yang menyibukkan diri dengan apa? Ma'rifatullah. Wa amilus salihah, orang yang nyibukin anggota badannya dengan kebaikan, dengan khidmah kepada Allah. Yahdihim rabbuhum, itu merupakan tanda bahwa Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jadi tolok ukur hidayah itu kita bisa lihat pada diri kita. Iman yang bagus, amal soleh yang meningkat, itu tanda kita dapat hidayah. Kalau sama ngaji malas, mau jalan-jalan paling dulu. Ya, muter tasbih, oh gak main HP lembek banget. Kipetnya paper copot. Nih, jadi hidayah itu tandanya amal-amal soleh yang banyak. Seperti itu. Wa rabi'uha, dan yang keempatnya. Yang keempat, kemuliaan orang beriman. Az-ziyadatu, mendapat ziyadah, nikmat yang ekstra. Nih tambahan nikmat yang agung, namanya ziyadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa
wa ziyadatu. Lilladina, bagi orang beriman Allah berikan, lilladina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu beribadah seakan-akan dia langsung melihat ridhonya Allah, seakan-akan dia bisa melihat rahmat Allah, seakan-akan dia bisa melihat ampunan Allah. Kalau emang kagak bisa begitu, fa innahu yaraka, yakinilah bahwa dirimu dalam pengawasan Allah. Jadi kalau kita bisa melihat ridhonya Allah langsung, ini makomnya para wali, para nabi. Dia bisa langsung melihat ridhonya Allah. Itu namanya makom musyahadah. Dia bisa lihat ridhonya Allah. Dia bisa lihat gambar maksiat. Dia bisa lihat bentuk dosa. Itu orang-orang yang nyampe makom musyahadah. Kalau emang kagak bisa, belum sampai kepada makom musyahadah, fa innahu yaraka, yakinilah Allah melihat kalian. Enggak ada tempat yang Allah tersembunyi. Enggak ada tempat yang Allah enggak ketahui. Kalau emang makom musyahadah belum nyampe, turun sedikit, namanya makom muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Nah, makom muraqabah ini menjadi apa? Ibadah puasa ya, itu melatih kita makom muraqabah. Walaupun orang nggak tahu, samping teman sebelah kita lagi wudhu nggak tahu ada air yang kita telan, emang nggak ada tahu orang. Bocah pulang sekolah itu di kulkas ada sirup marjan metape, gencot. Emang temennya nggak tahu, bapaknya nggak tahu. Tapi yang namanya orang berpuasa, dia lagi ngamalin makom muraqabah. Orang lain nggak tahu, tapi dia merasa diawasi. Seperti itu. Lilladina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Tuh ihsan itu tuh. Dia ibadah seakan-akan dia melihat ridhonya Allah. Kalau emang kagak bisa, dia kudu meyakini dirinya sedang diawasi oleh Allah. Orang kalau udah kagak merasa diawasi, dia nggak bakalan bener jadi orang. Susah jadi orang bener kalau dia merasa nggak diawasi. Kayak gitu. Jadi pengawasan Allah yang kita yakini pada diri kita, itu jadiin diri kita orang bener. Baik kita ibadah, ya. Mau disebut namanya kagak disebut, lah emang Allah Maha tahu. Mau ada orang mau kagak, lah emang Allah tahu. Kayak gitu. Jadi amaliyah dia saat dia banyak orang, amaliyah yang dilakukan saat orang kagak ada, itu nggak ada bedanya. Karena yang dia butuhkan adalah penilaian dari Allah. Nah ini makom muraqabah. Lilladina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yang ngamalin ihsan. Husna, al-husna. Al-husnanya pakai alif lam. Ya, namanya alif lam ahdiyah. Sebab ayat ini masih punya korelasi, memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah Ta'ala lagi ngomongin tentang Darussalam. Bukan, aku cuma mau. Ya, jadi al-husna ini artinya kebaikan. Karena al-husna pakai alif lam, yang dimaksud kebaikan di situ adalah
Alif Lam Ahdiyah berbicara pada ayat yang sebelumnya, punya hubungan sama ayat sebelumnya. Ayat yang sebelumnya lagi ngomongin Darussalam. Darussalam itu buat siapa? Buat orang-orang yang berbuat ihsan al-husna, yaitu kebaikan yang dimaksud adalah surga. Orang-orang yang berbuat ihsan dia dapat surga waziyadatun, dan dapat nikmat tambahan. Apa? Yaitu melihat Allah. Ya, dalam tafsir melihat Allah ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah pada hari kiamat bisa dilihat. Tapi ngelihatnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Wa khamisuha, dan yang kelima, orang beriman itu al-falahu, mendapat keberuntungan. Mendapat keberuntungan. Baqaul khair. Ya. Kebaikan yang kekal. Itu namanya falah. Falah. Orang beruntung. Nasib orang yang paling cakep beruntung. Ya, makanya ada panggilan sholat, panggilan azan, hayya 'alal falah. Ibadah itu mengajak kita kepada keberuntungan. Makanya kata Syekh Sa'id Ba'shin, ada yang baca Ba'shin, ada yang baca Ba'ishan. Itu dalam kitab Busral Karim. Ketika kita dengar orang azan baca hayya 'alal falah, kita baca la haula wala quwata illa billah dengan tambahan Allahumma ja'alna minal muflihin. Itu ulama nambahin. Allahumma ja'alna minal, ya Allah jadikanlah kami orang yang beruntung. Orang pinter kalau nemu tukang tepu masih bisa ketipu orang pinter. Tapi kalau orang beruntung dia nggak bisa ditipu. Ini namanya orang beruntung. Ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Walaupun di dunia susah, tapi dia mendapat keberuntungan. Baqaul khair. Ya, kebaikan yang kekal di surga. Walaupun di dunia penyakitan, banyak ujian, hutang selebar jagat, ya enggak? Laki kena PHK, anak apa? Seperti itu, ujian. Tapi tetap orang beriman muflihun, dia mendapat keberuntungan. Wasadisuha, dan yang keenam kemuliaan yang Allah berikan nama orang beriman as-sabatu, kemantapan. Kemantapan ibadah, punya duit rajin ngaji, kagak punya duit rajin ngaji, itu as-sabat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu. Yuthabbitullahu, Allah memantapkan alladhina amanu, orang-orang yang beriman. Bil qauli tsabiti, dengan perkataan yang mantap, yang tetap. Ya, yaitu perkataan la ilaha illallah. Orang beriman pengamalan tentang la ilaha illallahnya mantap. Dalam ayat lain Allah katakan alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Itu yang dimaksud dengan al-qaulu tsabit. Daraballahu matalan kalimatan thayyibah
Allah perumpamain kalimat thayyibah itu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kasyajaratil thayyibah, seperti pohon yang bagus. Pohon kalau bagus, asluha sabit, akarnya ke bawah, nancepnya ke bawah, akarnya mantep, akarnya kuat, dia nggak bakal bisa digoyang angin, ya, nggak bisa patah. Wa asluha sabitun wa faruha fis sama. Ya, dia punya batang-batang, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Perumpamaan kalimat la ilaha illallah. Orang beriman Allah kasih yang namanya sabat. Kayak pohon yang keker, batangnya gede, akarnya kuat. Orang beriman jangan jadi pohon bambu. Pohon bambu sih emang akarnya sih akarnya mantep. Temen angin kesono, ada kesono, duduyung. Angin kemari. Ya enggak? Kagak punya pendirian. Orang beriman bukan begitu. Pohon yang besar, yang akarnya kuat, batang-batangnya kuat. Wasabi'uha, dan yang ketujuh, kemuliaan yang Allah berikan, asy-syafa'atu, orang beriman itu dapat syafaat. Qala Allah Ta'ala berfirman. Jadi selain orang beriman gak dapat syafaat. Yauma idin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yauma idin artinya pada hari itu. Yang dimaksud adalah hari kiamat. La tanfa'u syafa'atu, pertolongan itu tidak membawa manfaat illa, kecuali man adina lahur rahmanu, orang-orang yang diberikan izin kepada orang itu oleh Ar-Rahman, Allah yang punya sifat Rahman, Maha Pengasih. Wa radhiya, dan Allah redoin lahu bagi orang itu kaula, akan perkataan, yakni kaula la ilaha illallah. Jadi orang-orang yang bakal dapat syafaat, orang-orang yang lagi hidup la ilaha illallahnya enggak rusak oleh kemusyrikan. La ilaha illallahnya akidah dia enggak rusak sama kekufuran. Makanya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini termasuk dalil yang paling kuat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa orang munafik masih bisa dapat syafaat. Sebab kemunafikan si orang, bukan munafik, salah, fasik. Orang fasik, orang yang sering ngerjain dosa, orang yang melakukan pelanggaran, ya, tapi dosanya itu nggak merusak iman. Dosa-dosa yang kagak ngerusak iman. Ya, karena memang apa? Dia masih termasuk orang yang waradhiyalahu kaula. La ilaha illallahnya masih ada. Kecuali sama perbuatan-perbuatan musyrik sama kufur, itu rusak dah. Ya. Wasaminuha, yang ke-8, kemuliaan orang yang beriman, islahul a'mali, perbaikan dalam amaliyahnya. Amal kita didandani sama Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman. Ini kemuliaan orang beriman. Ada amalnya yang salah tapi masih diterima oleh Allah. Ada aki-aki asal wiridan, ya kayu ya gayung, ya kayu ya gayung. Dia dengerin gurunya, padahal gurunya bacanya ya hayu, tapi dia amalin ya kayu ya gayung, doa apa aja makbul. Walaupun dia nyebutnya salah, cuman Allah yang dandanin. Itu karena kebodohan dia, tapi makbul. Lah kalau kita udah tahu legend bacanya kayu ya gayung,
Jadi ada ini yang disebut islahul a'mal. Ada amal-amal bacaan yang sedikit dia salah, tapi itu masih Allah terima doanya karena kebodohan dia. Kayak orang Jawa ngalamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, gitu kan. Dandanin ya. Tapi itu kan kebiasaan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah qaula sadida, perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Ila qaulihi, orang-orang yang beriman nama yang bertakwa, beramal soleh, yuslih lakum a'mal, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal kalian. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan datangkan kebaikan, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Ya. Begitu dia ngaji, dia tahu yang benar, kan gitu. Itu termasuk yuslih lakum a'malakum. Watasi'u, dan yang kesembilan, kemuliaan orang beriman, al-busyra. Orang beriman itu dapat kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira bil jannah, dengan sorga, allati, yang sorga itu, kuntum, kalian semua, tu'adun, diberikan janji. Jadi ada namanya wa'ad. Kalau wa'ad itu janji yang enak-enak, janji-janji Allah yang sifatnya kabar gembira. Busyra, kabar gembira, maknanya wa'ad. Makanya dikata tu'adun, itu namanya wa'ad. Ada lagi berita yang kagak enak, namanya wa'id. Orang kafir bakal masuk neraka, yang kagak sholat bakal masuk neraka sakor, ya enggak, yang kagak bayar zakat bakal dililit sama sujaul akrab, itu namanya wa'id, ancaman-ancaman yang kagak enak, buruk. Ya, ada wa'ad, Ada wa'id. wa'id. Wa'ad buat orang beriman disebut busra. Busra. Kalau wa'id, ancaman-ancaman yang kagak, namanya iqab, diganjar. Wa ashiruha, dan yang ke-10 kemuliaan orang beriman, kalamullahi wa ru'yatuhu yaumal qiyamah. Orang beriman itu kalamullah, dapat berbicara dengan Allah, wa ru'yatuhu, dan melihat Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi Allah beraudiens kepada orang beriman. Kalau Allah Ta'ala, mana dalilnya? Yaitu pernyataan Allah dalam ayat Al-Quran, salamul qawlam mir rabbir rahim. Salamun, Allah mengucapin salam. Ya, banyak ayat-ayat yang menyatakan Allah mengucapin salam kepada ahlul jannah. Qaulan, sebuah perkataan, akan sebuah perkataan. Salam itu, ucapan salam dari Allah kepada ahlu surga, merupakan sebuah perkataan min rabbir rahim, dari Tuhan yang memiliki kasih sayang. Itu Allah beraudiens.
Yang kedua, Allah, kita bisa ngelihat Allah. Dalilnya wujuhui yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka orang beriman yauma idzin pada hari kiamat nadirah, berseri-seri, bercahaya, mukanya bersinar, mencilak. Ya enggak? Ila rabbiha, kenapa mereka berseri-seri wajahnya? Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan pemilik wajah-wajah berseri-seri itu nazirah, mereka memandang muka Allah. Tentunya ini ya maknanya kita serahin kepada Allah. Itu 10 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang beriman. 1 maghfirah, 2 aman, 3 hidayah, 4 mendapatkan nikmat yang banyak, 5 perlindungan, 6 teman tepat, 7 syafaat, 8 kebaikan amal, 9 kabar, 10 berbicara dengan Allah. Jadi kayaknya wasalusal al-hidayah itu al-hidayah itu aja. Sebab semuanya mufrad. Semuanya mufrad. Kitabnya yang asli ya? Baik. Al-faslul khamis wallahu a'lam bishawab. Yang ini enggak ya? Dulu lah, emang gue mau baca lagi dulu satu-satu. Allah dulu habisin itu. Udah main lalu aja. Ini udah lama enggak dibaca.